Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang unsur-unsur manajemen dalam pendidikan Islam. Manajemen sebagai suatu sistem tidak bergerak statis, melainkan secara dinamis, fungsional, menginergikan unsur-unsur pendukung dalam rumusan atau planning, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, motivation. Planning. Apa yang dinamakan planning? Planning adalah membuat suatu target yang akan dicapai atau diraih di masa depan. Dan yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian atau organizing. Ada dua batasan yang perlu dikemukakan di sini, yakni istilah organization sebagai kata benda, organizing sebagai kata kerja. Pengorganisasian adalah proses mengatur, mengalokasikan, mendistribusikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang ketiga, motivation. Daya pemotivation dalam manajemen merupakan kemampuan manajer dalam suatu organisasi untuk memberikan kegairahan kegiatan pengertian sehingga orang lain mau memberikan dukungan agar bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan beban dan kapasitas yang diberikan. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan materi dari unsur-unsur manajemen pendidikan Islam. Pertama, kurikulum berdasar nilai-nilai Islam. Apa yang dinamakan kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran, serta karena digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan apa nilai-nilai menurut manajemen pendidikan Islam? Nilai artinya sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Kualitas yang memang membangkitkan respon, penghargaan. Nilai itu sangat praktis dan efektif dan lembaga secara objektif di dalam masyarakat. Arti kata nilai menurut Kamus Bahasa Indo KBBI adalah merupakan sifat-sifat atau hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Dan di sini ada beberapa nilai-nilai pendidikan, yaitu nilai pendidikan akhlak, nilai pendidikan beribadah, nilai pendidikan Islam. Dan yang kedua, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan Islam ini penting, yaitu sistem pendidikan merupakan komponen yang sangat terkait seperti kurikulum, materi, metode, pendidik, peserta didik, sarana, alat pendekatan. Tujuannya pengelolaan sarana dan prasarana untuk memberikan layanan secara profesional agar proses pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, pengawasan dalam pendidikan Islam dalam manajemen pada hakikatnya adalah pengendalian melalui penilaian
atas pelaksanaan suatu kegiatan. Kesesuaian kegiatan dengan perencanaan yang terkait supaya ketercapaiannya suatu kegiatan berdasarkan targetnya yang telah ditetapkan. Dan yang keempat adalah relasi subjek dan objek. Objektivitas yang sangat ditekankan dalam ilmu pengetahuan dan proses pendidikan berpengaruh pula terhadap terbentuknya paradigma dan mentalitas subjek-objek. Paradigma yang mentalitas tersebut dapat teraplikasi dalam relasi guru-murid. Baik, terima kasih. Hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.